Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Dian Susanti, dosen di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang video pengajaran mata kuliah teori terjemahan. Mata kuliah ini selaras dengan bidang keilmuan saya. Salah satu poin penting dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami ideologi yang dapat dipergunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Penyampaian perkuliahan saya berikan dalam bentuk PowerPoint melalui Zoom dan LMS e-learning. Perkuliahan dilaksanakan secara online, offline ataupun hybrid sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Penilaian diberikan melalui LMS yang sudah disiapkan oleh universitas. Penilaian dapat berupa kuis ataupun penugasan kepada mahasiswa. Pemberian feedback dan saran akan dilakukan juga melalui LMS apabila mahasiswa sudah melakukan submission pada e-learning tersebut. Adapun materi yang saya berikan pada mata kuliah ini yakni ideologi penerjemahan yang menyangkut forenisasi dan domestikasi dalam penerjemahan. Adapun beberapa media yang saya gunakan dalam pengajaran ini yakni Zoom meeting dalam aktivitas pengajaran. Selain itu, LMS e-learning Universitas Warmadewa dapat digunakan dalam absensi pengiriman materi, tugas, ataupun kuis. Di samping itu juga, dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut, mahasiswa merasa lebih mudah dalam mendapatkan materi yang disediakan, serta dapat menerapkan pembelajaran. Berikut tampilan LMS saya pada mata kuliah teori penerjemahan. Teori terjemahan diberikan pada semester genap. Pada LMS saya sematkan RPS, materi absensi, dan link Zoom perkuliahan yang tampilannya dapat dilihat pada akun LMS e-learning saya seperti ini. Mahasiswa dapat mengakses LMS e-learning melalui akun mereka masing-masing. Berikut adalah video tentang pembelajaran mata kuliah teori penerjemahan. Good morning, everyone. Morning, ma'am. Yes, can you hear my voice? Yes. Okay. How are you today? Great, thanks. Have you got your breakfast? Already. Okay, good. Ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang topik terjemahan ya. Jadi pada diskusi pada hari ini kita memasuki topik yaitu ideologi penerjemahan ya. Ya, sebelumnya Ibu akan share screen. Ya, jadi sudah bisa dilihat ya, ada layar adik-adik semua. Ya, jadi sebelumnya Ibu akan bertanya apakah adik-adik sudah sempat membaca materi ini yang sudah Ibu bagikan 2 hari sebelum perkuliahan pada hari ini? Sudah, Bu. Okay, good. Have you read this material before? Okay. So discussion today is about ideology or translation ideology. Okay. Yeah, before discussing this material, before coming to this material, so I would like to review the material before. Do you still remember what translation is? Apa sih sebenarnya penerjemahan itu? Ada yang masih ingat kira-kira?
Yes, ma'am. I still. Yes, please, Sandi. Okay. Thank you so much. As per my understanding, translation is when you transfer from the source language into the target language, atau dalam bahasa Indonesia seperti Anda mentransfer informasi dari bahasa source language to target language. Yes. Like that. Okay. Well, thank you, Sandi. Yeah. So translation itself is the process of transferring the meaning from the source language to the target language. Ya. Jadi proses menerjemahkan dalam penerjemahan itu adalah apa yang ditransfer. Jadi makna yang ditransfer dari bahasa sumber ke bahasa target. Ya, jadi ada bahasa sasaran dan juga bahasa target. Ya, jadi at least in doing the translation there will be two languages involved in the process of transferring the message or in the process of translation. Jadi ada beberapa referensi yang Ibu paparkan pada hari ini yang sesuai dengan konsep penerjemahan tersebut, yaitu yang pertama dari Hatim dan Mason tahun 2009, J.C. Catford 1965 dan juga Larson, ya. Jadi pada dasarnya mereka memaparkan ide yang sama tentang konsep dari penerjemahan. Okay. And in doing the translation, there will be two languages involved in the process of translation. There will be source language and also target language. Nah, for the example atau sebagai contoh, bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris dan bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasa sumber itu adalah bahasa yang dipergunakan dalam bahan teks yang akan diterjemahkan. Kemudian bahasa sasaran yaitu bahasa yang dituju dalam pengalihan makna. Nah, kemudian selanjutnya tentang ideologi penerjemahan. Jadi dalam penerjemahan itu tentunya penerjemah memiliki ideologi atau sudut pandang ya dalam melakukan penerjemahan. So the translator must have the ideology in doing the translation. Okay. Ideologi penerjemahan ya dapat dipahami sebagai suatu prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh sebuah komunitas dalam suatu masyarakat, ya. Dalam hal ini adalah dalam melakukan penerjemahan. Nah, kemudian sesuai dengan pemaparan Naida dan Teber, konsep dalam penerjemahan didasari oleh pertimbangan kepada siapa penerjemahan itu dibuat, ya. Jadi dalam hal ini adalah target pembacanya. Jadi kepada siapa sih penerjemahan itu ditargetkan? Pembacanya siapa sih? Misalnya pembacanya adalah targetnya adalah anak-anak. Tentunya bahasanya akan lebih disederhanakan, ya. Kemudian penerjemahan yang benar adalah penerjemahan yang berhasil mengalihkan pesan sebagaimana terkandung dalam teks sumber kepada audiens. Ya. Nah, kemudian terdapat juga ideologi yang dianut oleh penerjemah dalam menerjemahkan, yaitu terdapat dua kutub sebenarnya di sini ya. Ada dua kutub yang dapat dianut oleh penerjemah dalam menerjemahkan. Satu kutub condong pada bahasa sumber, sedangkan kutub lainnya condong pada bahasa target atau bahasa sasaran. Nah, jadi penerjemah ketika adik-adik nantinya terjun sebagai penerjemah, jadi adik-adik atau saudara semuanya akan berhadapan dengan dua pilihan tersebut, ya.
apabila penerjemah memilih untuk mempertahankan budaya istilah asing, penerjemah cenderung ke bahasa sumber disebut fenomena forenisasi atau forenization. Ya. Sebaliknya, apabila penerjemah lebih cenderung ke bahasa sasaran, maka penerjemah akan menganut konsep atau ideologi domestikasi. So we can see here there will be two ideology that can be applied by translator in doing the translation, namely foreignization or domestication. Ya, jadi ada forenisasi dan juga domestikasi. Ya. Nah, kemudian kita bahas atau kita diskusikan satu-satu. Yang pertama itu adalah domestikasi. Domestikasi penerjemahan, yaitu terjemahan yang transparan dengan mengadopsi gaya fasih dan meminimalisasi keanehan pada teks asing. Ya, jadi adik-adik dalam prinsip atau dalam ideologi domestikasi ini cenderung pada bahasa berprinsip atau berpegang pada bahasa sasaran, ya, pada bahasa sasaran. Jadi penerjemah itu akan berusaha untuk mencari padanan atau equivalence yang sesuai dengan bahasa sasarannya. Ya, nah misalnya, have you ever heard about nah kalau misalnya kita mendengar istilah as white as snow, ya, ya kalau misalnya kita terjemahkan itu tentunya akan bisa jadi seputih salju. Nah apabila kita mengadopsi domestikasi di sini, maka ideologi kita itu berpegang pada bahasa sasaran. Nah, sehingga di sini kita bisa menyebutnya seputih. Nah, kita memiliki kapas ya di Indonesia. Jadi bisa saja kita memadankan dengan seputih kapas ya. Jadi di sana berpegang pada bahasa sasaran domestikasinya ya. Nah, kemudian di sini Ibu tampilkan kelebihan dan kekurangan dari ideologi domestikasi. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama, tentunya setiap ideologi yang dianut oleh penerjemah memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Misalnya di sini kelebihan dari ideologi domestikasi adalah pembaca teks bahasa sasaran bisa memahami teks terjemahan dengan mudah tentunya ya, karena bahasa sasaran tersebut, istilah tersebut atau bahasa sumber diterjemahkan dengan mencari padanan yang paling dekat dengan bahasa target ya, sehingga para pembaca bisa dengan mudah memahami. Nah, kemudian teks terjemahan terasa natural dan komunikatif. Selanjutnya, memungkinkan terjadinya asimilasi budaya. Kemudian tentunya domestikasi atau ideologi domestikasi ini memiliki kekurangan yang juga dapat harus diperhatikan oleh penerjemah, yaitu yang pertama, aspek-aspek budaya dalam bahasa sumber seringkali pudar. Yang kedua, pembaca teks bahasa sasaran tidak bisa memberikan interpretasi terhadap teks karena interpretasi sudah dilakukan oleh penerjemah. Selanjutnya, pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan pengetahuan budaya bahasa sumber. Ya. Nah, di sini Ibu perlihatkan contohnya ya, seperti juga contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
ideologi yang kedua, yaitu ideologi forenisasi. Nah, ini merupakan kebalikan dari ideologi domestikasi. Nah, di sini Hatim memaparkan bahwa forenisasi penerjemahan yaitu penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber agar pembaca lebih dekat dengan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Hood juga menjelaskan bahwa ideologi ini berpijak pada pendapat bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca. Sasaran yang menginginkan kehadiran budaya bahasa sumber atau menganggap kehadiran bahasa sumber memberikan manfaat bagi masyarakat, ya. Nah, di sini dalam ideologi forenisasi ini penerjemah lebih berpegang pada bahasa sumber, ya. Nah, misalnya adik-adik melihat istilah dalam bahasa atau teks tertentu, ya, teks spesifik seringkali kita temukan dalam penerjemahan atau dalam menerjemahkan ideologi forenisasi ini, ya. Jadi penerjemah ini tetap berpegang pada bahasa sumbernya dalam menerjemahkan. Nah, misalnya istilah medis yang belum kita temukan dalam menerjemahkan istilah medis yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi penerjemah dapat menganut ideologi forenisasi. Namun di sini bisa saja adik-adik jika terjun langsung ke penerjemahan atau sebagai penerjemah nantinya, adik-adik bisa memberikan footnote pada hasil terjemahan adik-adik berikan nomor, kemudian istilah spesifik tersebut bisa adik-adik jabarkan dalam sebuah frasa atau kalimat atau dalam penjelasan, dalam deskripsi, ya. Nah, Ibu lanjutkan dulu ya. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari ideologi forenisasi ini. Yang pertama, yaitu kelebihannya pembaca teks bahasa sasaran bisa memahami budaya bahasa sumber. Yang kedua, teks terjemahan bisa menghadirkan nuansa budaya bahasa sumber. Kemudian yang ketiga, memungkinkan terjadinya intercultural learning. Ya, kemudian tentunya ideologi ini juga memiliki kekurangan. Jadi yang pertama, pembaca teks sasaran mungkin merasa asing dengan beberapa istilah. Selanjutnya, teks bahasa sasaran kadang terasa kompleks dan tidak natural dalam penggunaan bahasanya. Selanjutnya, aspek-aspek negatif budaya dalam bahasa sumber bisa mudah masuk dan berpengaruh pada pembaca. Nah, tadi sudah Ibu berikan contoh ya. Nah, sampai di sana penjelasan Ibu, apakah adik-adik ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Sandi. I want to ask you a question. How could we adjust the term from source language to target language if the term from source language do not available in the target language, ma'am? Jadi kayak kalau misalkan term dari bahasa sumbernya itu tidak tersedia di target language itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Adik Sandi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita berkecimpung atau sebagai seorang penerjemah, kemudian tugas kita adalah menerjemahkan sebuah teks spesifik ya, sebuah teks spesifik. Misalnya teks yang memuat unsur budaya ya, unsur budaya. Nah, dalam hal ini adik-adik bisa melihat dulu bahasa sumber yang tidak memiliki padanannya dalam bahasa targetnya. Misalnya nama makanan yang tidak memiliki equivalence atau padanan pada bahasa targetnya. Nah, seperti contoh
gado-gado. Nah, seperti itu ya. We do not have any exact or any equivalent terms in the target language. So what should we do? So here we can choose the ideology that we can apply in doing the translation itself. We can choose whether we are going to use the domestication or the foreignization. If you want to keep the foreignization in doing the translation, so you have to keep that term in your target language. Jadi tetapkan itu sebagai tetapkan dalam teks terjemahan. Namun adik-adik bisa memberikan footnote atau catatan kecil atau catatan yang mendeskripsikan apa sebenarnya gado-gado tersebut, seperti itu. That is what we have to do in doing the translator. So we have to transfer the meaning for the target reader in doing the translation. That's it, the point. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes. Any other question, please? Nah, apabila tidak, di sini Ibu akan nantinya memberikan tugas kepada adik-adik ya. Jadi this assignment will consist of 4 questions which relates to the ideology of translation. So here we can see the question, and later on you have to submit your assignment on the e-learning. Okay, so I'm going to give you 2 days in doing this assignment, and after that you can apply or submit this the questions of this assignment on the e-learning. Okay, so I have already if you are going to get the PowerPoint, so you can also get on the e-learning. I'm sure that you have got it because I have shared this material before before today's meeting. And do not forget to fill the registrations on the e-learning. Yes, I think that's enough for today. Thank you very much and have a nice day, all of you. Thank you. Thank you, ma'am. See you. Thank you, ma'am.